Oborku, boru hasiatku, numamar mulia kau hilang, Tuhan laki siado panmi. Borhat maho boru, siado pambi, burju maho burju hawarku, burju tusi matu ami. Orang dua hamil udah, orang mana di nabo, masuk nama. Borhat maho boru, ihut siado pambi, burju maho burju hawarku, burju tusi matu. Jangan lupa kaki kanan. Ya. Masuk terus bang, terus bang. Salam semua, salam semua. Ya. Orang. Ikulah, Pariban. Ikulah tadi. Itu. Orang bang. Orang suara aja. Lucu tangan lu. Aku sudah bertemu. Umat itu bulan-bulan ini parti kota mulai dari soal bukan udah sikat itu betul si panganon untuk songonope nah buat kanyo raja nami las marohamuna pohon hata di situ itu mandor nami bakok nomor harto mana dia kata kemudian untuk songonope na gue masa tani raja nami tugas dana ma anggo pasu-pasuna monate marita. Batu dua mamburu, semua lima mamburu, cari mana pok dua anak. Mengarah di mahamu asaro mahami pasahatun. Nauli jalan ini. Iyo, dengke si mamburu. Jalan mana raja si manulang. Lau pasahatun tudu, di dengke si tio do si mamburu. Molotung raja ni boru. Nak itehon di bagasan blok, nak hite ringgit na bola pasahatan. Bah. Saya martinangi amatan nama kuari batas lakyo matong pamyan abada kuari na mangihot labok ma akka natatabi asa doon namin noon nandun si Jogo madoon namin asa butut ni jabi-jabi ma siguro ni si Maklasuna mo na tung sono dobe na boy kubato pahami kuhan Jehovah ma naman nagbay pasok-pasuna kido po ni mahami sekre ma
Jadi semua ini marah amang guru. Tuhan di bata Jehovah di bagasan luar anak Yesus Kristus dohotot di parbadia. Boleh hati ale Tuhan di manugot nyari Tuhan, boy hame Tuhan, maghiuti hari-hari nami laka-laka nami Tuhan. Swasong munisian dan budari Tuhan di dongani hodo hami di bagasan hipaso. Sahab muse di sadari Tuhan. Iman anak Tuhan, kami Tuhan mamula Tuhan. Opale Tuhan, kupasa kami daging koordinami Tuhan, asa ho manugu-nugu kami, asa ho magiri-giri kami di kami Tuhan, pasau patu anak kalak-kalak kada sida Tuhan, sahak manon gedung Kristus Tuhan nami. Tuhan di bata Jehovah mempentingkan bahasa, neng marsipangan matok kami, masalah pagi matok kami Tuhan, tok Tuhan pasal kami daging koordinami Tuhan, sawani Tuhan akka sila serohanami Tuhan, pasau matong sudiri Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami matangnya kami Tuhan. Amin. Jadi di helakku suni yon tikisada dahasada sinusada al mengalang mahamuda na juga omma pemuai ni ulamuna asasada hamu masugu buruk nang kuturuan sadahamu di bagasan tanian lamu ulau silomuna sadahamu di parwahon si matuan muna dohot matuan muna. Jadi omma borok muna aman sumri guru las kamu nama lalu di batama nama masuk-masuk. Apapun suara Tuhan selalu diandalkan. Silakan lagi Pri. Kami dapuri buat satu. Minum itu dua nih mas, dua. Nambah 3 kali, bonus saya merasa yang kami negama ngulu udah, gila. Turbuto mo sudah saya sekali. Ayo, mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus.
Pagi hari yang indah ini Tuhan, kami penuh dengan sukacita daripada Engkau melimpah di setiap kehidupan kami. Kami bersyukur atas segala kasih karunia Allah yang Tuhan limpahkan di setiap kehidupan kami Tuhan. Karena saat ini Tuhan, kami sudah selesai acara di rumah ini. Dan sebentar lagi kami akan berangkat ke tempat rumah ibadahmu yang kudus Tuhan. Yaitu di tempat gerejamu, di mana anakmu ini akan dipersatukan membentuk keluarga yang baru Tuhan. Iringi setiap perjalanan kami, berangkatlah Tuhan bersama dengan kami, sampai dengan ke tempat tujuan dengan sukacita damai sejahtera. Bahkan semua acara yang kami lakukan hari ini berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Berkati kami semua Bapa, keluarga besar Pasaribu dan keluarga besar Simanulak, yang melakukan pertemuan acara hari ini yaitu adat Batak. Melimpahlah kasih-Mu di dalam hidup kami. Jauhkan kami dari segala kekacauan Tuhan. Tetapi kasih damai sejahtera Tuhan menyertai, memberkati seluruh kehidupan kami. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dan jikalau sebentar lagi Tuhan, kami akan berangkat, Tuhanlah yang bersama kami memberkati semua apa yang kami kerjakan dengan Engkau. Biarlah tetap kami ada bersama dengan Engkau. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Anakku nak bujuk, anak kasih aku.
Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan pernikahan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan pernikahan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu, sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar pernikahan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Jemaat saya persilakan duduk. Kita memuji Tuhan, bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat 1.
Firman Tuhan yang menjadi dasar dari pemberkatan pernikahan Saudari Rina Febriani Simanulang dengan Billy Fernando Pasaribu hari ini tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal 7 ayat 24. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Di hatabakat dido, asa nau begi hataki jalani lahom, si patudoso mai tuhalak nama roha na paulimon bagasna di atas batu mama. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, khususnya Rina dan Billy. Untuk apa orang menikah? Untuk apa orang kawin? Untuk menjawab pertanyaan ini bisa beragam jawabnya, tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Psikologi berkata perkawinan itu kebutuhan. Setiap laki-laki dan perempuan dewasa single, dia butuh untuk kawin, untuk menikah. Ada sesuatu yang harus disalurkan kebutuhannya. Biologi berkata semua makhluk hidup harus kawin agar berkembang biak, agar terjadi regenerasi. Sosiologi berkata perkawinan adalah prasyarat untuk membentuk sebuah masyarakat. Masyarakat adalah prasyarat untuk membentuk sebuah negara. There is no society without family, there is no family without marriage. Tidak ada masyarakat tanpa keluarga dan tidak ada keluarga tanpa perkawinan. Lalu apa kata adat tentang perkawinan? Al-halak batak doha muda dua dinado tinggi. Maka coba kita lihat apa kata adat Batak tentang perkawinan. Dalam adat Batak tentu ada beberapa tujuan dari perkawinan, tapi mungkin 3 tujuan utama dari perkawinan di adat Batak. Aka'aha main aparjul, meneruskan, melanjutkan generasi taroko. Diharapkan melalui pernikahan Billy Pasaribu dan Rina Buru Manulang, maka kelak akan ada Pasaribu Junior, ada Buru Pasaribu. Tarokonya terus berlanjut. Yang kedua, perkawinan adalah prasyarat bagi orang Batak untuk memperoleh kedudukan, posisi di dalam adat Batak, dalam arti untuk dapat ikut berperan, ambil bagian di dalam adat sesuai dengan hak dan kewajibannya. Itu sebabnya di adat Batak setinggi-tingginya kedudukan, pangkat, gelar atau jabatan seorang laki-laki Batak atau seorang perempuan Batak selama ia masih single, belum menikah, kan boi noni berperan dia. Dan ada ingat tidak ada peranannya. Ya mungkin para tugas lah, naposol dulu, masuk orang naposol dulu mulai. Lalu yang ketiga, perkawinan menjadi prasyarat bagi terbentuknya komunitas adat dan tentu berjalannya adat istiadat. Jadi ada rumah gula-gula, ada rumah tua dan bu. Mulai hari ini diri kau jadi guru di Simanulang. Ya, jadi Pak Mubas, siap-siap kau Marbubas untuk Manulang, gula-gula. Mulai hari ini Manulang jadi gula-gulamu. Mulai hari ini Rina kau jadi paniarangnya Pasaribu. Jadi ada kedudukannya, ya. Pada saat ulaon kita bisa menempatkan diri tempat posisi kita sesuai dengan kedudukan kita. Imam Al-Mahdi Tonada. Lalu apa kata Alkitab tentang perkawinan? Ini yang paling penting. Di Kejadian 2 ayat 18, firman Tuhan,
Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ada aspek sosial dalam ayat ini. Manusia itu makhluk sosial. Dan itu telah nyata melalui penciptaan, melalui ayat ini. Artinya tidak baik manusia itu sendiri. Harus ada temannya. Dan itulah sebabnya Allah lalu menciptakan Hawa menemani Adam yang sudah lebih dulu diciptakan. Asal dengan bukan hanya sebagai suami istri, tetapi juga sebagai teman, mitra, partner yang sepadan. Kita sudah panjang lebar bahas itu dalam Muslim. Lalu di Kejadian 1 ayat 28 Allah berkata, beranak cuculah, taklukkanlah bumi dan kuasailah isi bumi. Jadi artinya bukan hanya untuk menguasai atau mengeksploitasi atau menghabiskan, tetapi juga diberi tanggung jawab kepada manusia itu untuk mengelola, memelihara, dan melayani bumi. Dalam bahasa kita sekarang sesuai dengan talenta kalian masing-masing. Artinya perkawinan juga punya tujuan yang berkaitan dengan alam semesta. Lalu apa kata Alkitab khusus tentang perkawinan Kristen? Efesus 5 ayat 22 sampai 33 berkata, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Kolose 3 ayat 18 sampai 19, hai istri tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Tapi bukan hanya untuk istri. Hai suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Itu firman Tuhan. Dalam Yesus Kristus, Billy dan Rina, keluarga besar Pasaribu, keluarga besar Manula. Bahasa Batak punya terminologi khas untuk menyebut orang yang sudah menikah. Di Hata Batak halak nang marhasohotan, di dokdo marbagas dari tane, ya apa? Gak tahu. Batak Serpong sih, Batak Ciledug, jadi gak tahu bahasa Batak. Ya. Bahasa Batak bagas itu artinya rumah. Rumah berarti dalam. Dalam, ya di batu bagasan kamu aman dalam, silakan masuk ke dalam. Bagas rimani kamu, saudara Billy Pasaribu dan saudari Rina Manula. Mulai hari ini saudara berdua sudah menjadi sebuah rumah tangga baru. Nunga merbagas kamu sederio. Cinta tidak cukup Rina. Ya Billy, cinta. Saudara membutuhkan fondasi yang jauh lebih kuat dari fondasi yang kuat itu firman Tuhan, ya kan? Ya, saya yakin kalian nggak bilang Bil kita cuma gak, ya dan boy soloni. Tetapi pernikahan ini harus berlangsung seumur. Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia apapun. Yang kuat harus dibangun di atas fondasi yang kuat. Rumah tangga yang baik, rumah tangga yang kokoh, rumah tangga yang kuat juga harus dibangun di atas fondasi yang kuat. Apa itu? Firman Tuhan. House itu kalau diterjemahkan apa? Baik, seharusnya saudara bangun bukan hanya sekedar house, but tidak setiap orang atau keluarga bisa membangun. Karena house itu tempat tinggal. House itu bisa hanya menjadi tempat tidur, hanya tempat untuk tidur, makan, aktivitas. Tetapi home itu adalah tempat di mana suami, istri, dan anak-anaknya, keluarganya dia betah, merasakan damai, sejahtera, sukacita. Itu tempat atau kondisi di mana setiap orang dapat mengekspresikan dan mengekspresikan cinta kasih dengan sehingga aktivitas juga bisa dijalani dengan lancar dan nyenyak. Itu kalau feel at home. Ya. Itu sebabnya ada ungkapan there is no place like. Banyak house, orang bisa membangun house yang eksklusif di daerah elit. Suasananya belum tentu membangun di atas firman
Tuhan adalah ibarat batu karang yang teguh yang membuat rumah itu juga teguh. Jadi kalau dasarnya, fondasinya adalah firman Tuhan, batu karang yang teguh, sekeras apapun angin dan badai pasti teguh. Jangan menjadikan rumah tangga hanya di atas itu terbatas, karena manusia pun terbatas. Akan ia rela berkorban demi kasihnya kepada kita, cinta dan pengorbanan. Ya, mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih Allah Bapa di surga untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kupi kehidupan rumah tangga mereka, dan terutama firman-Mu yang menjadi dasar dari pemberkatan pernikahan hari ini juga semakin memperteguh, memperkuat fondasi dari rumah tangga yang mereka dirikan. Berkati Rina dan Billy, beri kesehatan, damai sejahtera, sukacita. Berkati mereka dalam pekerjaannya, berkati mereka juga di dalam tugas dan tanggung jawabnya mulai hari ini sebagai suami, sebagai istri, sebagai satu keluarga. Berkati juga keluarga Manulang dan keluarga Pasaribu. Tuhan juga mempersatukan kedua keluarga ini menjadi satu keluarga yang diikat oleh damai sejahtera dan cinta kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Saudara Billy Pasaribu dan Rina Manulang yang dikasihi Allah, saudara berdua bermaksud akan melangsungkan pernikahan dan sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara pernikahan orang yang tidak beriman. Sebab itu dengarlah firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia." Selanjutnya Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia." Demikianlah firman Allah kepada laki-laki. "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepadanya, tetapi perlakukanlah ia dengan penuh cinta kasih. Hormatilah ia sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal." Selanjutnya demikianlah firman Tuhan kepada wanita. "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Tetapi yang terutama hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu." Saudara berdua telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya terlebih dahulu kepada pengantin pria Billy Fernando Pasaribu. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Rina Febriani Simanulang ini menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segenap kekuatanmu? Bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian yang akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang tulus, jawablah, "Ya, saya bersedia." Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Rina Febriani Simanulang yang telah dipilih oleh saudara Billy Fernando Pasaribu menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudari di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudari menghendaki Billy Fernando Pasaribu menjadi suamimu? Bersediakah saudari mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segenap kekuatanmu? Bersediakah saudari bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudari untuk mengerti dia? Dan maukah saudari berjanji bahwa saudari tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudari menerima semuanya itu dengan hati yang tulus, jawablah, "Ya, saya bersedia." Sekarang saya meminta kepada saudara berdua untuk saling berjabatan tangan sebab dan nama
Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang dipersatukan oleh Tuhan, tidak dapat diceraikan oleh manusia. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kedua mempelai menyatakan ungkapan kasih kepada orang tua. Kepada Mama dan Bapak, terima kasih untuk kasih sayang, untuk cinta dan didikan yang diberikan kepada Rina. Itu akan jadi bekal yang sangat berharga buat aku dan Bang Billy dalam membangun keluarga. Terima kasih banyak Mama dan Bapak sudah menjadi role model orang tua yang baik buat kami anak-anakku. Doakan Rina dan Bang Billy supaya bisa menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan, dan Mama Bapak selalu sehat. Terima kasih banyak. Iya, doakan kami supaya kami berdua bisa membangun rumah tangga yang baik, yang rukun, bisa juga menjadi contoh teladan bagi keluarga yang lainnya. Meskipun kami selalu ada buat kami, dan kadang-kadang juga kami terus kami dalam doa sepanjang kami mengalami hidup berdua. Buat Ina, terima kasih Ina untuk setiap kerja keras yang sudah diberikan kepada Bang Billy, dan saat ini jadi saat yang berharga untuk kami berdua membangun keluarga. Biarlah kiranya Ina terus mendukung kami di dalam doa. Lewat Ina pun kami belajar bagaimana menjadi orang tua yang tangguh walaupun seorang diri, tapi biarlah Rina juga bisa menjadi teladan juga seperti Ina di dalam perjuangan membesarkan dan menyaksikan kebahagiaan anak-anak. Terima kasih Ina.
Pertama, Pak Halado HKBP Serpong mengucapkan selamat menempuh hidup baru dalam keluarga yang baru. Ya, jadi Rina untuk saat ini sudah dapat apa dibilang orang Batak ya, tadi kan kamar bagas, jadi Nyonya Pasaribu Boro Manulang, jadi dapat gelar baru, ya itu karena Tuhan menyatukan. Jadi pesan kami, biar saya mewakili ya, doa kami kiranya lah keluarga yang selalu berbahagia, keluarga yang selalu mengandalkan Tuhan, ya. Dan disinilah yang akan diberikan sebagai tanda kasih dari kuliah. Disinilah tumpuan hidup kalian seperti batu yang keras yang dibilang Amang Pendeta. Jadi seperti pepatah mengatakan batu yang paling keras dibakar terus, hasilnya yang baik yaitu batu bata. Jadi kalian dalam menempuh keluarga jadilah yang selalu mengandalkan Tuhan ya. Ya, sekali lagi kami ucapkan selamat berbahagia, Tuhan memberkati. Dan juga buat keluarga Amang Manulang dan Ina Nyonya Pasaribu Boro Tumorang. Selamat ya Amang Ina. Tuhan mah nama masuk-masuk, kita salutna. Botima. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
bersama.